Saya kira kita semua sangat menyayangkan terjadinya masalah ini ya. Artinya terjadi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan Piala Dunia usia 20 oleh FIFA yang diakibatkan oleh penolakan dari beberapa tokoh-tokoh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Khususnya yang paling menurut saya adalah yang paling penting yang dicatat oleh FIFA itu adalah penolakan dari 2 orang gubernur di Indonesia yang merupakan daerah yang menjadi tempat utama dari perhelatan Piala Dunia usia U20 ini. Jadi FIFA tentu melihat ini sebagai satu hal yang sangat penting ya. Karena walaupun ini statement ataupun surat ya, ini surat resmi yang dilayangkan oleh seorang gubernur, FIFA pasti menganggap ini sebagai ada sebuah hal yang sangat istimewa. Karena bagaimana mungkin seorang gubernur itu tidak sejalan dengan keputusan dari presidennya. Jadi ini pasti menjadi sebuah catatan penting untuk FIFA. Ada suatu hal yang istimewa sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang gubernur tidak sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusatnya. Itu satu. Yang kedua, gubernur adalah pejabat tertinggi di daerah tersebut, di provinsi tersebut. Jadi gubernur adalah sosok yang paling penting di daerah itu gitu. Dan jika acara itu dilaksanakan di provinsi tersebut, ya tentu jaminan keamanan itu ada di sana. Nah, di mana FIFA ini kan sebenarnya sangat mengutamakan keamanan ya. Tim-tim yang bertanding di daerah itu, tidak hanya Israel, seluruh tim itu harus dijamin keamanannya. Dan bagaimana mungkin keamanan itu bisa terjamin jika ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah apa dampak kerugiannya. Jadi kerugian ini bukan hanya sekarang masalah dunia persepak bolaan saja. Ya, itu merembet kemana-mana. Yang pertama tentu dari industri sepak bola ini mudah-mudahan ya tidak menjadi bencana untuk industri sepak bola Indonesia. Karena jika seandainya FIFA memberikan semacam hukuman atau penalti kepada PSSI selaku organisasi persepak bolaan di Indonesia, ini masa depan persepak bolaan Indonesia ini akan menjadi sangat suram. Khususnya bagi generasi-generasi muda dan pelaku-pelaku industri sepak bola tersebut, yaitu pemain, pelatih, kemudian UMKM dan segala macam bisnis yang terkait di dalam dunia persepak bola itu pasti akan terganggu. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama Indonesia akan di-ban oleh FIFA. Yang kedua, jika FIFA sampai memban industri sepak bola di Indonesia ini, Indonesia tidak akan bisa bertarung di kancah internasional. Karena saat ini hanya FIFA yang satu-satunya merupakan organisasi sepak bola di dunia ini yang perannya sangat besar di dunia. Yang berikutnya adalah dari sisi pariwisata. Jika Bali kemarin menjadi tempat perhelatan Piala Dunia U20 ini, itu pasti akan membawa pengaruh yang luar biasa. Pemain, official, supporter itu pasti banyak sekali yang akan hadir di Bali. Itu pasti akan membantu kebangkitan lagi pariwisata Bali yang terpuruk semenjak COVID-19 ini. Jadi banyak hal. Yang terakhir adalah, nah ini statement-statement setelah ini terjadi. Saya kira ini akan menambah blunder yang dilakukan oleh pemerintah. Karena di sana kemudian membawa trauma pada bom Bali, kemudian khawatir dengan adanya terorisme. Itu di satu sisi menjadi sebuah pembenaran, tapi di sisi lain itu justru berbahaya menurut saya, karena itu akan menjudge dunia internasional akan menjudge bahwa orang Bali, pemerintah sendiri tidak yakin dengan keamanan di Bali dan di Indonesia ini, sehingga itu pasti akan berimbas pada sektor-sektor yang lainnya seperti pariwisata, karena pariwisata itu isu keamanan itu menjadi sebuah hal yang sangat sensitif di dunia pariwisata. Nah, jangan sampai kemudian untuk memberikan alasan terhadap penolakan terhadap Israel ini dengan memakai isu keamanan, justru itu akan menjadi bumerang untuk Bali itu sendiri, bahkan Indonesia itu juga. Ini rebetan berikutnya. Jadi tanpa sadar
itu situasi ini justru menunjukkan kepada kita masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem demokrasi kita sekarang ini. Power tends to corrupt, ya. Absolute power absolutely corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Korup ini tidak berarti masalah uang saja, segala macam, ya, kebijakan, implementasi perundang-undangan, banyak sekali. Ini justru menunjukkan dengan adanya kejadian ini kita bisa lihat bahwa dari pihak DPRD selaku wakil rakyat yang tugas utama pokoknya adalah mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif yang dilaksanakan oleh eksekutif ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sama sekali saya belum melihat ada respon dari DPR di Provinsi Bali tentang kegaduhan yang terjadi belakangan ini secara kelembagaan, ya. Tidak hanya kelembagaan, secara personal juga saya belum melihat ini. Jadi ini ada tendensi bahwa ada sebuah kekuatan yang absolut. Jadi saya melihat ini jadi sebuah pertanyaan, apakah fungsi DPR sebagai lembaga kontrol untuk eksekutif itu apakah berjalan tidak di Bali ini. Jangan sampai kemudian DPR dan legislatif dan eksekutif kemudian bergandengan tangan mesra gitu ya. Harusnya tidak boleh terjadi, karena salah satu tugas pokok dari legislatif itu adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Tapi kenyataannya di lapangan ya seperti itu. Karena salah satu yang saya lihat adalah sekarang ini eksekutif itu merangkap sebagai ketua partai. Kalau logikanya kita lihat, kalau eksekutif merupakan ketua partai di mana anggota-anggota legislatif itu adalah anggota partainya, sehingga tidak mungkin berani anggota partai itu untuk mengontrol atau mengawasi ketua partainya. Ini ada sesuatu hal yang cukup menarik dalam menurut saya, sehingga tidak salah terjadi hal seperti sekarang ini bahwa DPR sama sekali tidak bereaksi terhadap apapun yang kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Itu masalah ini bukan masalah ringan, ini masalah besar sekali. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh nasional, dampak dari penolakan terhadap keikutsertaan Israel yang menyebabkan Indonesia dicabut sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U20 ini dampaknya nanti luar biasa dan panjang. Tidak hanya masalah bola, ini segala macam masalah ekonomi, masalah hubungan internasional. Bagaimana mungkin Bali yang dahulu dikenal sebagai sebuah daerah yang ramah gitu ya, yang netral, yang jauh dari kesan-kesan istilahnya politik keras itu, sekarang wajahnya tiba-tiba berubah. Nah ini salah satu hal yang sangat menarik. Dan di sini juga kita harus belajar masyarakat bahwa kita harus berubah lah. Kita harus berubah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa power tends to corrupt, power absolutely corrupt. Masyarakat yang harus berubah agar situasi seperti sekarang ini tidak terjadi lagi di masa depan. Saya kira sah-sah saja ya, di mana pada saat masyarakat kecewa, kemudian masyarakat menyatakan mosi tidak percaya kepada pemimpinnya. Kalau kita lihat ini adalah sebagai salah satu kontrol ya, peringatan kepada pemerintah bahwa mereka bekerja harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik pribadi atau kepentingan politik partai. Pada saat mereka sudah menjadi pejabat publik, loyalitas itu harus kepada publik, kepada negara, bukan lagi kepada partai. Dan saya sangat mendukung jika ada pejabat publik itu yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan masyarakat harus aktif untuk melakukan mosi-mosi seperti ini. Harapan kita kan sebenarnya ada di DPRD ya, sebagai wakil rakyat. Tapi kalau wakil rakyat tidak kemudian bergerak ya, tidak salah masyarakat kemudian menyatakan mosi tidak percaya itu kepada pemimpin yang sudah dipilihnya, karena yang memilih pemimpin ini kan rakyat, masyarakat. Dan untuk saat ini kan dengan adanya teknologi media sosial, kan pernyataan-pernyataan seperti itu lebih mudah untuk diakomodir. Tidak perlu lagi melakukan gerakan massa, tidak perlu demo. Sekarang masyarakat bisa melakukannya dengan caranya sendiri, dengan teknologi dan media sosial yang sudah ada belakangan ini. Jadi ini adalah sebuah peringatan juga kepada pejabat-pejabat publik agar mereka benar-benar bekerja untuk
publik, untuk masyarakat, untuk negara. Nah, inilah buah simalakama yang terjadi akibat kemudian pembenaran yang dibuat setelah kejadian ini. Menurut saya sebenarnya Pak Gubernur tidak perlu membuat pembenaran lagi. Keep silence. Ya. Semakin banyak kemudian pembenaran yang dibuat akan berdampak kepada berikutnya, masalah-masalah berikutnya. Contoh ini, dengan dibuatnya pembenaran bahwa penolakan terhadap Israel ini adalah mengacu kepada masalah kemanusiaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, prinsip-prinsip kenegaraan Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar, ya otomatis kalau ini memang dipakai sebagai standar, ya berikutnya kita tidak bisa lagi menerima apapun kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan negara Israel. Salah satunya adalah itu, ya apa namanya, World Beach Game yang akan dilaksanakan kira-kira bulan Agustus tahun ini. Nah, itu menyikapinya bagaimana? Ini jadi sebuah simalakama. Kalau di sini kemudian kita permisif kepada keikutsertaan negara Israel, berarti ya kita tidak menjadi negara yang tidak konsisten. Saya kurang tahu, masyarakat bisa menilai lah seperti itu. Jadi menurut saya ini blunder berikutnya yang dibuat oleh Pak Gubernur dengan membuat segala macam alasan itu. Kedua, tidak hanya World Beach Game ini. Kalau kita lihat ya, Israel itu banyak sekali menjadi anggota dari organisasi olahraga yang lainnya. Ada tenis, ada volleyball, kemudian ada olimpiade. Jadi kalau kita pakai sebagai standar ke depannya, kita tidak akan pernah ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan yang segala organisasinya diikuti oleh Israel. Dan saya kira Israel adalah sebuah negara yang aktif di dunia internasional, dan hampir semua organisasi-organisasi besar itu anggotanya adalah negara Israel. Jadi ini merupakan sebuah tendensi yang sangat-sangat buruk ke depannya, karena sekarang ini apa yang terjadi di Indonesia ini tidak hanya dinilai oleh masyarakat Bali saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali ini tidak dinilai oleh orang Bali saja, bahkan dinilai oleh seluruh masyarakat di Republik Indonesia ini, dan bahkan dinilai oleh masyarakat dunia. Saya lihat banyak sekali itu berita-berita di internasional ya, di Jerman, di Eropa, menyebut-nyebut masalah ini. Dan ini kita harus hati-hati sekali di dunia yang sangat global ini, karena sekarang apa yang terjadi di lokal itu bisa menjadi konsumsi global. Jadi begini, kalau menurut saya tidak ada ruginya Pak Gubernur bersikap mengambil sikap kenegarawanan, ya. Toh tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah keep silence, sudahlah, jangan lagi membuat pembenaran-pembenaran. Jangan lagi menyiapkan tim untuk membenarkan apapun yang sudah dilakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah ya kalau bisa berjiwa besar, menyatakan bahwa kami tidak bermaksud buruk, ya. Kami ingin melakukan yang terbaik untuk Bali. Jika kemudian apa yang kami lakukan ini justru membuat sebuah kegaduhan di masyarakat, ya kami mohon maaf. Ya. Saya kira permintaan maaf yang tulus kepada masyarakat akan diterima oleh masyarakat dengan baik. Karena masyarakat Bali pun pasti menyadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan. Saya sih berharap seperti itu. Kami seperti kata Pak Jokowi, ya, kita jangan membuang-buang energi untuk saling menyalahkan, ya kan? Dan untuk mencapai itu agar tidak saling menyalahkan, ya harus ada yang mulai meminta maaf, dan masyarakat harus mulai belajar untuk memaafkan. Saya kira itu, semakin banyak alasan yang dibuat, semakin banyak hal-hal kata-kata yang akan disebarkan ke masyarakat untuk menutupi kesalahan ini, saya kira reaksi dari masyarakat itu akan semakin besar, dan masalah ini tidak akan selesai. Energi kita akan habis hanya untuk membahas masalah ini, sehingga saya khawatir kalau kita terlalu lama dalam konflik ini, kita nanti akan lupa untuk mengatasi masalah ke depan. Karena buat saya yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatasi dampak ke depan ini terhadap hal yang sudah terjadi ini. Jadi inilah buah simalakama yang terjadi. Kemudian masyarakat akan menunggu, karena bulan Agustus ini akan ada World Beach Game. Kira-kira Pak Gubernur akan menolak atau menerima? Kalau dia menolak,
alasannya sudah jelas, ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Tapi kalau beliau harus terpaksa menerima karena dengan pertimbangan segala macam, nah ini yang akan membingungkan. Kira-kira Pak Kustur akan membuat alasan apa lagi? Di sana masyarakat akan menilai bahwa terjadi inkonsistensi di sini, ya. Inkonsistensi sebenarnya sudah terjadi, ya. Sebelumnya sudah ada kegiatan pertemuan IPU, Parlemen International Parlemen di Bali, dan di sana ada anggotanya parlemen dari Israel. Bahkan di foto-foto saya lihat benderanya ada berkibar dan ada 2 orang Bali di sana yang menyambut. Nah, besok ini World Beach Games ini apa yang akan dipakai sebagai alasan? Tidak hanya itu, berikutnya akan ada banyak lagi, ada rencana e-sport. E-sport juga di sana Israel ikut terlibat perwakilannya. Nah, seperti apa? Inilah yang saya sebut sebagai sebuah simalakama dari alasan-alasan pembenaran-pembenaran yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Nah, saya harapkan sih sebaiknya ya perdebatan ini selesai, alasan-alasan tidak usah dibuat lagi, siapkan permintaan maaf yang elegan, ya, karena saya kira masyarakat akan sangat mengerti dengan situasinya seperti sekarang ini, saya kira itu.